Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Febriani, Prodi Sistem Informasi 2019. Di sini saya akan menjelaskan proyek ujian pemrograman berbasis web dengan menggunakan aplikasi Notepad++. Pertama-tama, kita buka aplikasi Notepad++ terlebih dahulu. Setelah itu, kita klik di icon new untuk membuat websitenya. Yang ini kita klik ya, new. Setelah itu kita ketikkan elemen koordinatnya seperti ini. Kita masuk dulu ke language. Kita cari H, dan di sini kita pilih bahasanya yaitu HTML. Setelah itu kita ketikkan seperti ini. Untuk kita ketikkan seperti ini, ada HTML dan head untuk tampilan awal codingannya. Setelah itu, kita masuk ke contoh yang telah saya buat. Setelah itu kita beri judul nama website kita seperti nama website saya, yaitu ada tentang biodata. Karena di sini saya membuat website tentang biodata pribadi saya. Lalu kita tutup dengan menggunakan elemen head. Sama seperti dengan ini, karena telah dibuka dengan elemen head dan kita tutup lagi dengan elemen head. Di dalam bodinya kita buat class container. Dalam bodinya kita buat class container untuk tempat menampung sesuatu. Setelah itu ada div class header yang ini. Div class header untuk memberikan tanda bagian atas dari halaman website kita. Lalu di sini ada berfungsi nav. Di bawah div class header, fungsi nav untuk bagian navigasi, sedangkan UL untuk membuat daftar HTML. Ini UL. Sedangkan L itu sendiri merupakan daftar list. Ini untuk daftar list yang pada website kita, seperti ada home, about me, dan bio. Di dalam daftar list dimasukkan berisi ada home, about me, dan bio. Lalu di sini ada Markue, Tania Oktaviani, berfungsi untuk membuat tampilan teks dapat berjalan. Setelah bagian class header selesai, di bagian nav kita tutup lagi dengan elemen tutup nav dan div. Setelah itu kita tuliskan codingan main untuk mempresentasikan konten utama dalam sebuah dokumen. Kita ketik seperti ini, main. Di dalam main terdapat kelas sambutan yang berisi nama yang membuat website tersebut. Ini di sini ada kita bikin div kelas sambutan, dan di sini ada berisi nama yang membuat website tersebut, yaitu nama saya Tania Oktaviani. Di bawahnya lagi ada kelas konten 1. Di sini lagi ada kelas konten 1. Yang ini di kelas konten 1 yang menampilkan prolog mengenai data orang beserta sosial media yang dipunyainya. Ini ada bagian prolognya dan mengenai saya. Ini dan ini adalah icon sosial media yang saya punya. Dalam kelas konten 2, dalam div kelas konten 2 menjelaskan profil kartu tentang foto berisi data Tania yang ini.
Lalu dari sini sampai sini. Lalu setelah itu fungsi TH, TD, dan TR, yang ini TH, TD, dan TR, untuk membuat kumpulan beberapa sel kotak dari elemen-elemen di dalam tabel secara keseluruhan. Yang berisi ada nama saya, nama, tanggal lahir, tempat lahir, hobi, dan nomor HP. Tanggal lahir, hobi, dan nomor HP. Di dalam konten 3, yang ini konten 3, di dalam konten 3 berisi tentang pendidikan dari mulai sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan sekolah dan SMA. Dan SMA di sini saya ceritakan tentang saya masuk SD, di sininya di bawahnya ada foto, di sini cerita tentang saya pertama masuk sekolah dasar, dan di bawahnya juga sama, di sini ada tentang sekolah menengah pertama atau SMP, di sini ada foto sekolah saya, dan di sini ada pengalaman cerita saya saat SMP, dan di bawahnya juga sama. Ini sekolah menengah atas, SMA. Di sini saya tambahkan foto sekolah SMA saya, dan di sini cerita saya saat SMA. Cerita singkatnya. Saya itu ini HL Color Pink, ini tuh untuk memberi garis di bawahnya, di bawah sekolah menengah atas, dan berwarna pink. Setelah itu, di bawah juga ada berisi tentang keluarga. Di dalam keluarga diisi dengan elemen tabel dengan diisi juga dengan foto keluarga saya, ada saya dan mama, foto saya dengan mama dan foto mama. Di sini di elemen ini menceritakan tentang keluarga atau keluarga saya. Setelah itu kita tambahkan elemen tabel untuk membuat seperti tampilan. Setelah itu kita tambahkan elemen tabel untuk membuat seperti tampilan form. Lalu yang ini untuk elemen tabelnya. Untuk elemen tabel untuk membuat seperti tampilan form, di sini saya isi ada nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Jenis kelamin, alamat, email, dan HP. Di sini kotanya saya tentukan beberapa, ada Cikampek, Dengklok, Bekasi, Karawang, Depok, Cikarang, Kelari, dan diakhiri dengan tutup kurung TR. Di sini untuk penampilan terakhirnya, satu dari isi, ada bacaan submitnya di bawahnya. Iniin dengan kotak submitnya. Setelah ini, dan diakhiri dengan tutup kurung tabel, karena di awalnya sudah dibuka dengan kurung buka tabel, dan diakhiri dengan tutup kurung tabel juga. Dan di bawahnya terakhir, itu kita tambahkan elemen footer. Elemen footer pada bagian bawah sebuah website. Di sini kita ketikkan ada copyright, nama saya Tania Kaveri, dan diakhiri dengan tutup kurung footer, tutup kurung body, dan HTML. Setelah selesai membuat web, setelah ini selesai, kita bisa simpan misalnya seperti contoh, misalnya ini kita save. Kalian bebas mau memberi namanya apa. Ini kan sudah benar HTML. Kemudian saya yang barusan tadi itu index.
Terus ini dan klik save. Seperti itu. Yang ini. Ini saya sudah buat. Setelah ini selesai. Setelah selesai membuat web kita klik lagi di new, lalu kita buat style untuk mempercantik tampilan pada website kita. Di sini kita pilih language-nya lagi, kita cari di C dan kita klik CSS. Nah, berhubung saya juga telah buat yang untuk bagian CSS-nya, bisa disilang aja. Ini seperti ini. Pertama-tama di elemen body ada line height. Itu berfungsi untuk jarak antar paragraf di halaman website. Dan di bawahnya itu ada OL dan UL. Di situ juga ada line style none yang berfungsi untuk posisi pada daftar item. Dan none-nya itu berfungsi untuk menghilangkan tanda pada bagian list. Lalu di bawahnya ada block quote to queue. Di bawahnya ada quotes none. Itu berfungsi bahwa nilai konten properti tidak menghasilkan tanda kutip. Dan di bawahnya lagi ada block quote before and block quote after. Block quote before dan after berfungsinya sama untuk menghilangkan tanda kutip sebelum dan sesudah. Yang ini. Setelah itu ada elemen tabel. Di tabel itu ada border collapse berfungsi untuk membuat spasi pada border menghilang. Ini untuk membuat spasi pada bordernya menghilang. Terus di bawahnya lagi ada border spacing. Untuk mengatur jarak di luarnya. Setelah itu ada elemen body lagi. Sini body. Penggunaan font family itu untuk tulisan atau huruf pada websitenya. Background image, yang ini background image. Berisi foto yang telah di-download. Ini foto yang telah di-download namanya pattern 1. Terus setelah itu ada background repeat speech. Untuk gambar latar belakang yang berulang. Setelah itu ada box shadow untuk membuat bayangan pada elemen, dan terakhir ada background size, itu cover untuk ukuran backgroundnya. Di bawahnya lagi, di bawah body itu ada header. Pertama ini ada background untuk mengatur posisi gambar dari background. Dan ini warna backgroundnya. Setelah itu ada width itu lebar dari backgroundnya berapa, 100%. Setelah itu ada height itu tinggi backgroundnya berapa, ada 100 px. Lalu ada float left itu untuk posisi elemen berada di sebelah kiri. Itu ada border bottom, itu untuk mengatur warna garis yang terletak di bawah. Setelah itu, di bawahnya header, ada header nav padding. Padding itu di sini berfungsi untuk jaraknya itu 20 px. Setelah itu ada header nav ul li. Pertama itu ada di header nav ul itu ada position sticky. Position sticky itu ketika halaman di scroll maka objek berada pada bagian atas halaman web. Setelah itu di bawahnya ada text decoration none, memberikan efek garis pada kalimat. Setelah itu ada display.
display inline block. Display inline block itu berfungsi untuk mengatur tinggi dan lebar seleksinya. Setelah itu ada font size. Ukuran fontnya itu ada 30 px. Setelah itu padding sama seperti yang saya jelaskan tadi, itu jarak. Jaraknya itu ada 15 px dan color warnanya itu ada warna putih. Setelah itu ada A. Di A kurung buka itu ada text decoration none, yang artinya untuk efek garis pada kalimat dinonkan. Setelah itu ada colornya warna putih atau warna. Setelah itu ada nav image, ini berisi tentang foto ini itu lebar fotonya, dan font itu fotonya berada di kiri. Marquee itu untuk warna tulisan yang barusan yang berjalan itu ada dikasih warna pink. Lalu setelah itu ada sambutan image. Ini untuk memanggil sambutan, foto sambutan. Di sini ada width itu lebar fotonya 100%, sama seperti yang saya bilang. Height auto memberikan ukuran secara otomatis. Ukuran fotonya sudah otomatis. Bottom itu untuk mengatur warna garis di bawah. Setelah itu ada sambutan, kurung buka dan kurung tutup. Lalu ada container width itu lebar kontennya 80%, margin auto, ukuran kertasnya itu otomatis, dan background color, warna backgroundnya itu ini, nanti bisa dicari di color gila. Setelah itu ada ini yang titik konten kurung buka, ini sama artinya yang tadi saya jelaskan. Width itu lebar, height itu tinggi, font size itu ukuran fontnya medium, dan font family ini tulisannya ada Georgia. Setelah itu titik konten 1 sama, ini juga artinya width-nya lebarnya 59%, background color-nya, warna background-nya putih, tingginya 255 pixel. Ini juga sudah saya jelaskan, display inline box untuk mengatur tinggi dan lebarnya. Box shadow juga saya sudah jelaskan tadi untuk bayangan pada elemennya. Box radius untuk menambahkan lengkungan di setiap sudut elemen. Setelah itu ada margin left 3px, itu margin kirinya ukurannya 3px, dan ini font size-nya, ukuran fontnya medium, tulisannya font family-nya Georgia. Itu ada titik konten 1H1, ada ini sama font size, ukuran fontnya 30px, padding left 10px, itu untuk mengatur jarak pada bagian kirinya 10px. Padding top itu untuk mengatur jarak pada bagian atasnya itu 10px juga. Button itu untuk mengatur warna garis di bawahnya itu ada 5px solid pink, jadi warnanya pink. Setelah itu ada konten 1p, p itu paragrafnya, paragraf yang tadi menjelaskan tentang ceritanya. Itu ada padding, jaraknya 10px, terus ada text align just TV, itu artinya untuk mengatur rata kiri dan kanan. Setelah itu ada konten 2. Berisi, ini sudah saya jelaskan, width, background color, dan height. Ini ada float right. Float right itu untuk membuat elemen mengapung di sebelah kanan. Ininya juga sudah saya jelaskan. Box shadow, box radius. Sekarang kita masuk ke margin right 3px, yaitu untuk jarak tepi bagian kanannya.
3PS ini ya sudah saya jelaskan. Text align center tulisannya di tengah. Itu ada yang ini sudah saya jelaskan ya, sama seperti yang tadi, artinya kayak font size, padding left, padding top, border bottom, sama text align center. Setelah itu ada yaitu konten 2 ini tentang berisi foto, ada lebarnya berapa, maksimal tingginya berapa, box shadow-nya berapa, border radius berapa, margin top-nya berapa. Setelah itu juga di sini ada profile header, ada text align center. Sini profile image, foto, profil fotonya. Lebarnya 200 px. Setelah itu ada konten 3H1. Ini sudah saya jelaskan. Font size-nya, ukuran fontnya, padding left sudah saya jelaskan. Tadi jarak di sebelah kiri. Word spacing min 1 px itu untuk membuat spasi antar kalimat kembali ke nilai awal. Nilai awal itu margin untuk kertasnya 15 px. Ukuran kertasnya 15 px. Nah, ini ada konten 1 image, ini konten 1 fotonya, width lebarnya, padding left jarak di kirinya 40 px. Nah, itu ada konten 3. Konten 3 ini sudah saya jelaskan, ini lebar, tinggi, warna backgroundnya putih, terus box shadow sudah saya jelaskan, margin box shadow sudah jelaskan, terus box radius sudah, margin leftnya sudah saya jelaskan. Margin left ukuran kertas di kiri, margin top ukuran kertas di atas, font size-nya ukurannya 1 em, padding-nya jaraknya 10 pixels. Itu ada konten 3 image. Ini berisi konten tentang foto. Ada kita masuk ke box shadow, box radius, margin left, dan width. Setelah itu ada tulisan kiri. Di sini ada text line-nya left di sebelah kiri, width lebarnya, background colornya itu warna white, height tingginya, displaynya ada inline, margin top ukuran kertas di atasnya 20 pixel, maksimal tingginya 30 pixel, font size-nya ukuran fontnya 20 pixel, dan tulisannya font family Georgia. Itu terakhir ada elemen footer yang tadi untuk bagian penutupnya, yang copyright-nya katanya ini ada padding, itu jaraknya itu 20 pixel, warnanya putih, background colornya ini warna biru, text line-nya center di tengah, font weight-nya ketebalan fontnya itu bold, tebal, width-nya lebarnya itu 1040 pixel, dan terakhir ada kontak formnya di float. Itu tutup kurung. Setelah selesai, biasa tinggal kita di sini klik icon save dan kita tulis namanya itu style, kayak begini style. Setelah selesai, kita save dengan kita klik Ctrl S. Udah kita semua, Ctrl S. Tapi kita masuk ke tampilan ini kita, web kita yang ini.
dan kita pilih open with, bebas kamu buka dengan apa, boleh Chrome, Firefox, Google Chrome, atau yang lainnya. Saya pilih Google Chrome. Setelah itu nanti hasil websitenya bakal seperti ini. Nanti hasil websitenya akan seperti ini. Nah, tadi ini bagian yang home, about me dan bio. Ini markuenya, zaman jalannya. Ini buat yang tadi nama sayanya. Ini prolognya, prolog tentang saya. Ini icon sosmed yang saya punya. Ini ada di sini tentang saya. Ada kayak nama, tempat lahir, tanggal lahir, hobi, dan nomor HP. Di sini ada pendidikan. Saya jelasin lagi, ada SD, saya ceritain mama saya saat masuk SD, sekolah menengah pertama, sampai sekolah menengah atas. Dan di sini ada foto keluarga. Ini ada saya bersama ibu saya, dan ini mama saya. Setelah itu terakhirnya ada kontak form, hubungi kami. Ini tinggal kita isi, bisa ada nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir. Kita bisa pilih tanggal lahir kalian berapa di sini. Setelah itu jenis kelamin kalian tinggal diklik aja, alamatnya, ketik email kalian apa, nomor HP apa, dan di sini ada kota kalian apa, bisa dipilih, yaitu simpan, tidak bisa simpan atau bisa dibatal. Di sini ada elemen filternya yang copyright 2020, dan ini nama saya Tania Tafiani. Sekian saja dari saya, mohon maaf apabila kurang penjelasan dari yang saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.